Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw yajhala aw ajhala aw yajhala alayya. Faslun bi adai zakati tijarati. Di dalam tata cara menunaikan zakat tijarah. Idza halal hadu ala ardi tijarati wajib taqwimu bi ikhrajiz zakati. Ketika sudah ada 1 tahun komariah atas barang-barang dagangan, maka wajib untuk dihargai itu barang guna mengeluarkan zakat tijarah. Fa in kana rasumali naqdan qawamahu bihi. Dulu kalau modalnya berupa mata uang, jika modalnya berupa mata uang, maka dia mata uang tertentu, dinar, dirham, rupiah, dolar gitu, maka dia menghargai barang dagangan dengan mata uang tersebut. Ibn istarau bitarahin qawamahu biha. Kalau dia membeli itu barang dagangan dengan uang dirham, maka sekarang dia menghargai itu barang juga dengan dirham. Aw bidananiri qawamahu biha. Atau dia dulu membeli barang dagangan modalnya dengan dinar, mata uang dinar, maka dia menghargai barang dagangan juga dengan dinar. Kalau dulu mata uangnya dolar, ya sekarang dihitung dengan dolar. Kalau mata uangnya rupiah, dulu modalnya ya sekarang ditakwim dengan rupiah. Jadi ini satu ungkapan bahasa ishtara qawamahu bima usturiyat bihi. Jadi di dalam kitab Takrib Fathul Qarib itu ada takbir dalam madzhab Syafi'i, yaitu apa? Qawwama urudat tijarah bima ishtaraha bihi. Atau qawimat urudat tijarati bima usturiyat bihi. Nah, ini sering disalahpahami. Dia mengartikan takbir ini yaitu dengan apa? Bahwa harta tijarah itu dihargai dengan harga pembelian. Jadi bima usturiyat bihi. Ini banyak orang tidak baca suruhatnya, kemudian terus memberikan terjemah bahwa ketika takwim menghargai, memberi harga itu harta dagangan di akhir haul, yaitu dengan harga pembelian, harga modal, harga kolaan. Nah itu jelas satu terjemah dan satu pemahaman yang salah total gitu loh. Jadi terjemah yang benar sebagaimana yang ada di suruhat, maka itu yang dimaksud adalah harta tijarah di akhir tahun, karena itu nanti zakatnya pakai uang, zakatnya bukan pakai barang, ini zakatnya pakai uang, maka dia ditakwim, dihargai dengan mata uang
yang dia gunakan untuk kulaan. Nah, mata uang modal gitu. Jadi kalau modalnya pakai rupiah, ya ditakwim pakai rupiah. Modalnya pakai ringgit, ditakwim pakai ringgit. Modalnya pakai dolar, ditakwim pakai dolar. Nah, sekarang kalau modalnya itu barang, barter. Nah, barter. Wa in kana rasumali ghairu naqdi. Kalau dulu modalnya bukan uang, bi an malakau bi ardil kinyati. Gambarannya dia memiliki harta dagangan dengan barang simpanan, barang milik pribadi. Aw malakau bi khul'in aw nikahin. Atau dia memiliki barang dagangan dengan cara khulu, itu adalah iwat khulu, imbalan khulu. Atau dengan nikah bi qasdi tijarah. Seorang wanita yang dia dinikahi, kemudian dia mendapatkan mahar, diniatkan sebagai barang dagangan. Seorang laki-laki yang dia ini menghulu istrinya, kemudian dia mendapatkan imbalan dari istrinya atau dari keluarganya, diniatkan sebagai barang dagangan. Ya qawamahu, maka dia menghargai itu harta dagangan sekarang di akhir tahun. Bina ketil baladi, dengan mata uang yang berlaku di negara tersebut. Jadi kalau modalnya dulu bukan mata uang, modalnya itu barter, dia kolaan itu pakai uang, bukan pakai uang, pakai tukar menukar barang di ardil kinyah, yaitu barang pribadi, atau dia mendapatkan dengan cara nikah atau khulu, maka takwimnya pakai mata uang yang berlaku di negara setempat. Kalau kita di Indonesia ya pakai rupiah, kalau kita di Malaysia pakai ringgit. Terus pakai harga kolaan atau harga jual. Nah, ini yang sekarang dibahas. Ini kita mentakwim itu pakai harga kolaan atau harga jual. Kalau pakai harga jual ecer atau harga jual partai, grosir. Sumal baru kemudian yang dijadikan tolak ukur atau patokan fikih fiati takwim dalam tata cara menghargai barang dagangan di akhir tahun. Iku an-nadharu ila ma yurgabu fil akhdi bihi fi misla dzalikal ardi fil hal, yaitu memandang kepada nominal harga yurghabu fil akhdi bihi, yang orang-orang sanggup mengambil barang dengan harga tersebut, fi misli dzalikal ardi, dengan harga di semisal barang yang dijual tersebut, fil hali, di saat itu. Jadi di saat itu kira-kira masyarakat ini siap membeli harga berapa? Nah gitu. Harga umumnya di situ. Harga umum barang itu, harga umum seperti barang itu di tempat tersebut, kira-kira umumnya masyarakat itu siap mengambil, berminat membeli dengan harga berapa. Itu yang jadi tolak ukur. Jadi kesimpulannya bukan pakai harga kolaan, tapi pakai harga jual. Pakai harga jual. Faida furido anu alfun, kalau diumpamakan furido itu harganya adalah 1.000. Wa kana tajiru idza ba'ahu ala majarat bi'adatu mufarraqan fi awqatin balagha alfaini masalan. Jadi seorang pedagang ini kalau seumpama dia menjual ala majarat bi'adatuhu dengan cara yang biasa dia pakai, mufarraqan dengan eceran, biaqatin di waktu yang berbeda-beda, balagha alfaini, maka barang akan sampai harga 2.000. Masalan umpamanya utubira, maka dipakai apa harga yurghabu fihi, yang masyarakat siap mengambilnya dengan harga tersebut, fil hali, di saat itu. Jadi ini namanya barang-barang di toko ini kalau dijual eceran, mungkin ya habisnya itu, ini kan barang ada 10 item, ada satu jenis tuh ada 10 dus, ini ada 20 dus, ini baju ini masih ada stoknya, masih ada 5, stoknya masih ada 25, mamanya begitu. Ini kalau dijual ecer, ya tentu habisnya tuh lama.
Bisa laku 2.000 umpamanya. Tetapi kalau dijual saat ini, semua dijual partai saat ini cuma laku 1.000 lah. Maka utubiro mayurghabu bihi fil hal. Jadi dijual harga sekarang. Jadi saat toko ini kalau dijual semua itu kira-kira harga partainya berapa? Dijual semua, bukan eceran. Nah, itulah yang dijadikan al-ibrah, patokan di dalam menghitung harta dagangan. Jadi ini namanya tawasud. Khairul umur awsatuha. Bukan harga kolaan, bukan harga eceran, tetapi harga jual partai grosir. Sehingga untungnya yo selisihnya nggak terlalu banyak lah. Nah kemudian filhali di daerah sebut, kalau kita ini mamanya tokonya di Surabaya, ya harga grosir harga Surabaya di situ berapa? Lah kalau toko kita di pedalaman kayak di Papua gitu, di Ambon, lah tentu harganya lebih tinggi lagi gitu. Jadi kita pakai harga partai, harga grosir setempat. Bukan harga kolaan, juga bukan harga eceran. Udah, ini poin pertama. Jadi poin pertama ada 2 poin yang kita bahas. Yang pertama, takwim adalah dengan mata uang yang digunakan untuk kulaan. Kalau barter, maka pakai mata uang yang berlaku di daerah setempat, di negara setempat. Yang kedua, takwim adalah pakai harga jual grosir, bukan harga kolaan dan juga bukan harga jual ecer. Wa idza qawima ardu tijarati fa balagha nisaban. Kalau sudah dihargai itu harta dagangan dan ternyata sampai 1 nisab, au tuna nisabin wa ma'ahu ma yukammilu bihi nisaba, atau ternyata harta dagangan tidak ada 1 nisab, tetapi bersama dia ada uang, maksudnya dia menyimpan uang, yukamilu yang dia bisa menyempurnakan dengannya anisaba 1 nisab, tukhraju zakatu min naqdin kuwima bihi, maka zakat dikeluarkan dari mata uang yang digunakan untuk menghargai barang tijarah tersebut. Wa yukhraju rubu'u usril qimati min naqdin kuwima bihi, maka dikeluarkan 1/10, 1/4 dari 1/10, yakni 1/40 dibagi 4 dibagi 10. Jadi kalau 100 itu dibagi 4 adalah 25, dibagi 10 adalah 2,5, 2,5%. Dari total qimah harganya, dari mata uang kuwimabi yang digunakan untuk menghargai barang dagangan tersebut. Wala yajuzu ikhraju min nafsil ardi fil jadidi. Tidak boleh dikeluarkan daripada berupa barang dagangan. Jadi kalau kita jualan sembako, zakatnya dikeluarkan dalam bentuk sembako. Ini kalau jadi tidak boleh. Kita tokonya berupa toko pakaian, zakatnya berupa pakaian. Ini nggak boleh kalau jadi. Tapi kalau qadhib dan juga pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, nah ini membolehkan, tapi ini jangan. Kalau qadhib nggak boleh dipakai kan. Jadi kalau harta dagangan ini ada 1 nisab, yaitu senilai 85 gram emas murni, atau tidak ada 1 nisab, tetapi kita punya uang simpanan yang kalau digabung antara nilai barang dagangan dengan nilai uangnya ada 1 nisab, maka langsung dikeluarkan 2,5%-nya. Jadi kalau uangnya umpamanya 100 juta, ya 2.500.000. Kalau harta ini 300 juta, ya kali 3, 7.500.000. Kalau itu harta dagangannya sampai 1 miliar, nah, maka ya zakatnya 25 juta. Dan orang dagang itu, zakat itu 25 juta untuk 1 miliar itu ya nggak banyak. 2,5% setahun sekali, nggak banyak. Wa yudamu ila dalika digabungkan bersama barang dagangan apa nuqudul hasilatu min bai'i ba'di urudi tijarah,
uang yang didapatkan dari penjualan sebagian harta dagangan, wama dan barang-barang utangan, lahu kang iku menjadi milik si tajir, pemilik orang yang dagang tadi, alal ghairi atas tanggungan orang lain, min duyunin mutamakinatin, yaitu hutang-hutang yang bisa langsung dibayar, karena yang hutang itu orang yang kaya dan mampu. Mutamakinatin, hutang yang bisa langsung dibayar, Omar juatil kodo, atau punya harapan kuat akan dibayar. Kama sayati ebayukhroju rukunusril jami'i, maka dikeluarkan 2,5% dari semuanya halan. Nah, ketika itu juga bedakan al-majmu' min qimatil urudi wa nuqudil hasilah min baibatiha wa tuyunil lati tabatat 'alal ghairi. Tiga ini yang dihitung. Jadi kalau kita nih punya barang dagangan, yang dihitung itu tiga. Yang pertama adalah al-majmu' dari min qimatil urudi, harga barang dagangan. Barang yang didagangkan itu, yang kemarin sudah kita bahas, barang dagangan yaitu barang yang kita beli dengan cara tukar-menukar, kemudian dengan niat untuk diperdagangkan. Semua dihitung dengan harga grosir, jual grosir. Kemudian uang-uang yang berputar yang didapat dari penjualan barang dagangan. Yang ketiga, hutang-hutang yang berupa barang dagangan atau uang yang ada pada orang lain. Dengan syarat hutang itu bisa langsung cair ketika ditagih, atau ada harapan besar, harapan kuat, langsung bisa cair. Maka ditotal semua, tiga-tiganya ditotal semua. Kalau al-majmu' total dari tiga perkara tadi, balagha, yaitu apa? Arba'a mi'ati dinar, 400 dinar. Kanan mengkono po zakatu zakatnya asyarata dan nira 10 dinar. Jadi kalau uangnya itu 400 juta gambarannya, maka zakatnya 10 juta, 2,5%. Amma duyunul lati ta'adara istifa'uha, adapun hutang-hutang yang sulit untuk ditagih, sulit dicairkan, bina wisarin aw matlin aw ghaibatin, karena yang berhutang tidak mampu bayar, aw matlin atau mampu tapi menunda-nunda, aw ghaibatin atau pergi tidak ada. Pergi, bakal maksubi hukumnya utang seperti barang yang dighasab, yakni itu kharaju zakatuha idza hasalat tamakkulu bi'audiya ilai. Jadi gini, utang tuh ada dua. Ada utang yang mutamakin atau marjuatil qadha. Maka ini langsung dihitung, langsung dikeluarkan zakatnya. Karena utang yang mutamakin atau marjuatil qadha ini seperti uang cash yang ada pada diri kita, karena ditagih sewaktu-waktu cair gitu. Adapun utang yang sulit ditagih, alasannya karena yang berhutang itu nggak mampu bayar, atau dia menunda-nunda, atau dia nggak ada, pokoknya sulit ditagih lah, apapun alasannya. Maka seperti barang yang digosok orang, jadi kita punya uang digosok orang gitu. Maka apakah wajib zakat? Wajib, tapi cairnya nanti, pengeluarannya nanti, pembayarannya atau pelaksananya nanti kalau sudah cair. Itu rajul zakat wa idza hasalat tamakun, yaitu dikeluarkan zakatnya ketika sudah tamakun. Maksudnya tamakun di sini kita bisa mengeluarkan zakat, yaitu bi'audya ilaih, dengan kembalinya itu harta ilaih kepada pemiliknya. Fa idza tamakkana akhraja zakat ila ahwalil madiyah, umpamanya jadi utang tadi itu 5 tahun. Nominalnya yang nggak banyak lah 20 juta. 20 juta, 5 tahun. Maka dikeluarkan zakat ya 5 kali. 2,5% dari 20 juta tadi. Jadi keluarkan zakat 5 kali, 2,5% dari 20 juta. Tetapi nanti akan dibahas, detailnya begini. Jadi 20 juta itu dikurangi 2,5%. 2,5%-nya 20 juta itu kan berapa itu? 500.000.
Maka tahun pertama keluarkan 500.000. Lah zakat kedua itu 2,5% dari 19.500.000, kurang dikit. Tinggal 400 berapa itu. Tahun ketiga tinggal 19 juta, 2,5% dari 19 juta sekian. Tahun keempat tinggal 18 juta dari 2,5% dari 18 juta sekian. Tahun kelima juga begitu, tinggal 18 juta itu. 2,5% dari 18 juta. Jadi seperti itu. Tidak sama, jadi mamanya 20 juta kok 500 kali 5. Enggak begitu. Jadi dikeluarkan tahun pertama 2,5% dari 20 juta. Kemudian tahun kedua 2,5% dari 19 juta sekian, setengah. Nah, tahun ketiga seterusnya seperti itu. Sehingga nanti 20 juta itu zakat 5 tahun nggak sampai 2.500.000, mungkin 2.300.000 atau berapa begitu. Pakai kalkulator untuk hitungan pastinya. Ini yang dimaksud data makan tamakun, harta sudah ada dan penerimanya sudah ada. Maka dia keluarkan zakat untuk tahun-tahun yang telah lewat, kama yati fi babi adai zakat. Wa sayati fi aidon ana idza kana alayka dalil ghair. Nah, sekarang nih poin berikutnya. Saya tadi dicontohkan ini antara harta dagang, kemudian terus uang tunai, uang tunai. Kemudian yang ketiga itu adalah utang yang ada pada orang lain. Nah, harta kita yang diutang orang lain 400 juta. Lah, kita zakat 10 juta. Lah, sekarang kalau seumpama kita dagang itu kan juga tidak modal beli, kan juga tidak selalu cash. Terkadang dikasih bon. Ternyata kita punya utang sama orang 100 juta. Harta kita senilai 400 juta, tetapi kita sendiri punya utang sama orang 100 juta. Yang kita zakati ini 2,5% dari 400, apa 2,5% dari 300. Nah, itu ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Yang muktamad, hutang itu tidak mengurangi zakat dan juga tidak menghalangi zakat. Gimana menghalangi? Contohnya, sekarang kan 85 gram emas itu kan kalau dinilai kan ya sekitar 110 juta lah, umpamanya begitu. 110 juta. Gambarannya cara mudah seperti itu umpamanya. Lah kita ini punya harta ini total 150 juta. Yes. 150 juta. Lah ternyata kita punya utang 60 juta. Sehingga total harta dagang kita ini cuma 90 juta dan itu tidak ada satu nisab. Karena emas sekarang harganya 1 gram itu 1.500.000-an. Maka dalam surah yang pertama tadi, ketika harta kita ini 400 juta, punya utang 100 juta, zakatnya zakat 2,5% dari 400 apa 2,5% dari 300? 10 juta apa 7.500.000? Dua pendapat. Ketika harta kita 150, punya utang 60 juta, 90. Nah, itu kita masih wajib zakat apa tidak? Ya, ini ada dua pendapat. Maka pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan. Jadi dua pendapat itu dua-duanya pendapat Imam Syafi'i. Pendapat beliau yang diunggulkan, maka hutang tidak menghalangi wajibnya zakat. Litalaki nususil mujibati alaiha, krono mutlaki nusus nas-nas Quran hadis yang mewajibkan zakat. Alasannya itu, Nicole, yang diunggulkan. Dua, waliana malikun linisabin nabidu tasarrufi fihi, karena dia si pemilik itu memiliki harta satu nisab dan sah tasarufnya di dalam nisab tersebut. Wakila yamna'u, pendapat yang kedua dari pendapat Imam Syafi'i, bisa menghalangi zakat. Lakin mahalul khilafi,
Tetapi tampaknya perbedaan pendapat di dalam yazid al-malu ala dain. Ketika harta tidak melebihi utang. Jadi harta itu tidak melebihi utang kayak tadi. Maksudnya wajib apa tidak, wajib apa tidak. Ya 150 dikurangi utang, ternyata tinggal 90. Lah itulah mahalul khilaf gitu, mahalul khilaf. Di situ itu. Amma idza zada wa kana zaitun nisaban. Adapun kalau ternyata harta itu melebihi 1 nisab dan selisihnya azaid, selisihnya ada 1 nisab. Contohnya tadi hartanya 400 juta, utangnya cuma 100 juta, wajib zakatul qat'an, maka wajib zakatnya tanpa khilaf. Wa kata kita kana lahu min ghairil mal. Begitu pula ketika ada bagi dia dari selain harta zakawi, apa ma perkara yang dibiadaina, punya harta lain yang dia bisa gunakan untuk melunasi hutang. Jadi ada harta lain yang bisa untuk melunasi hutang, maka ini juga tidak ada khilaf. Jadi maksudnya hartanya 400, utangnya 100, maka yang 300 itu tidak ada khilaf wajib zakat, cuma yang 100. Nah itulah yang 100, maka itu khilaf. Ini khilaf yo terjadi bainal madzhab, nanti dijelaskan di bab atau zakat juga ada di situ itu. Belakang nanti. Jadi sekarang nanti saya takjil ini apa alasan masing-masing itu. Jadi pendapat yang rojeh mengatakan bahwa utang itu tidak menghalangi zakat, juga tidak mengurangi zakat. Gitu. Itu adalah karena mauridnya itu berbeda. Zakat itu satu kewajiban yang ia ta'allaq langsung kepada harta. Tata'allaq, muta'alliqah. Ini satu wajibah yang muta'alliqah bi'ainil mal. Nah, sedangkan hutang itu kaitannya dengan dhimmatul malik. Gitu loh. Maka takdirnya itu seperti pajak gitu loh. Orang punya mobil, ya ada pajak. Orang itu punya sawah, ya ada pajak. Orang itu punya barang-barang yang memang itu dipajaki oleh pemerintah, ya wajib pajak. Baik dia punya utang, nggak punya utang. Kenapa? Kenapa? Karena mauridnya berbeda. Pajak itu satu kewajiban yang ditetapkan pemerintah yang berkaitan dengan harta. Ini pajak harta. Ada pajak. Nah, sedangkan utang itu kaitan dengan tanggungan saya, tanggungan kita. Sehingga tidak ada sangkut pautnya. Nggak ada sangkut pautnya. Walaupun itu mobil masih kreditan, walaupun itu sawah ya masih kreditan, walaupun yang punya sawah punya utang, ya tetap wajib zakat. Itu petani, dia panen, walaupun pupuknya belum dibayar, bibitnya belum dibayar, tetap wajib zakat. Karena zakat itu ada panen, ada zakat. Nah, seperti itu. Ini alasan pendapat yang pertama. Nah, alasan pendapat yang kedua, loh gini, ketika kita ini punya harta 150, hutangnya 60, berarti hakikatnya yang kita punya itu cuma 90. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Maka tidak ada satu nisab, ya tidak wajib zakat. Nah, alasannya itu. Terus, itu ada kata-kata apa itu? Tadi belum saya jelaskan. An-nuqud al-hasilah min baibatiha. Berarti kalau uang itu kita hasilkan dari luar penjualan barang dagangan, apakah digabung? Nah, ini satu perkara poin yang penting. Jadi tadi yang dihitung barang dagangan, uang hasil penjualan barang dagangan, sama utang. Utang yang ada pada orang. Nah, sekarang yang ditanyakan, kalau kita punya uang di rekening, itu uang didapat bukan dari jualan barang dagangan,
mungkin uang dari jualan barang warisan, mungkin uang dari jualan barang-barang kinyah, barang pribadi, mungkin uang daripada gaji, mungkin uang daripada hadiah. Nah ini apakah dihitung zakat? Maka ada dua pembahasan yang penting. Kalau dari segi penggabungan nisab, iya digabungkan. Digabungkan. Jadi kita dapat uang jualan kemarin, jualan apa itu namanya, mobil pribadi, kita jualan apa itu sawit atau jualan mangga, jualan jeruk. Nah, kita dapat hadiah, nggak banyak lah. Ini cuma 15 juta, 20 juta. Nah, itu kan harta nggak ada satu nisab. Nggak ada satu nisab. Jadi ada dua poin penting yang dibahas. Uang yang didapat bukan dari memutar harta tijarah, bukan uang yang berputar dalam tijarah, bukan. Maka ini dari segi nisab digabungkan. Sehingga walaupun uang itu didapat gak banyak, 20 juta, 30 juta, 10 juta, maka dari segi nisab digabungkan, sehingga ini jelas ada zakatnya. Tetapi dari segi haul, maka berdiri sendiri. Umpamanya, ini bulan Jumadil Ula. Jumadil Ula kita biasa zakat. Nah, sekarang bulan Jumadil Ula ini kita zakat. Maka yang dihitung adalah tiga perkara tadi yang sudah diuraikan tadi. Lah, 2 bulan yang lalu saya dapat uang 10 juta dari sumber yang lain. 1 bulan yang lalu saya dapat uang 5 juta dari sumber yang lain. Nah, maka ini kapan zakatnya? Zakatnya haulnya berdiri sendiri. Nanti kalau uang itu 10,5 itu sudah ada 1 tahun di tangan kita. Jadi kalau uang itu ternyata bulan ini kita pakai, atau bulan depan kita pakai, atau bulan berikutnya kita pakai keperluan kita untuk beli apa, beli ini, beli itu. Nah, berarti akhirnya uang itu ada di tangan kita, nggak ada 1 tahun, maka tidak ada zakatnya. Seperti itu. Jadi zakat itu harus ada 2, ada 1 nisab dan ada 1 tahun. Al-mal al-hasilah. Al-mal, apa itu? An-nuqud al-hasilah min ghairi tijarah. Ini kalau dalam segi nisab, Dummat ila tijarah. Dummat ila uruti tijarah digabungkan. Tapi dari segi tahun, haul berdiri sendiri. Kalau ada 1 tahun, ya dizakati. Kalau ternyata di rekening kita, di kepemilikan kita nggak ada 1 tahun, ya berarti tidak ada zakatnya. Jadi seperti itu uraiannya. Terus, wa idza tafa'ala rajulun naqdan qiradun. Sekarang kalau kita investasi, kita punya uang investasi, kemudian dikelola oleh seseorang, dikelola, ini investasi. Siapa yang wajib zakat? Wa idza tafa'ala rajulun naqdan qiradun. Ketika dia menyerahkan kepada seorang laki-laki uang sebagai investasi, kirot bagi hasil, wa mahali utawi pemilik uang dan pengelola antara amil dengan malik, jami'an iku min ahli zakat, termasuk orang yang wajib zakat. Fahala alail halu, maka ada 1 tahun atas 1 nisab tadi. Waqad balagha nisaban, dan hartanya uangnya ada 1 nisab, lazimal malika zakatu rasil mal warifqi jami'an. Maka investor itulah yang berkewajiban menzakati modalnya dan keuntungannya sekaligus. Liana jami' milkuhu, karena semuanya milik dia. Wadhalika utai alasannya, lianal asah'a anal amila la yamliku hisata min ribhi bil kismati. Bahwasanya amil, si pengelola modal, dia ini tidak memiliki bagian dari keuntungan kecuali selepas dibagi. Tetapi baina akhraja zakata min maudin akhara, kalau si malik mengeluarkan zakat dari sumber yang lain, maka jelas boleh. Wa illa kalau belum, ya akhraja min ribhi,
Dia mengeluarkan zakat dari keuntungan. Liana kasatama zakat kalmu anillati talzamul mal, seperti biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada harta dagang. Jadi gini, investor dia yang berkewajiban untuk membayar zakat, tetapi kalau investor atau si amil itu belum mengeluarkan zakat, diambil dari harta investasi tadi. Jadi namanya kalian tuh punya modal 100 juta, saya yang mengelola. Maka yang berkewajiban zakat siapa? Pemilik, gitu loh. Pemilik itu yang berkewajiban, baik modalnya ataupun keuntungannya di total akhir tahun keluarkan 2,5%. Kecuali kalau saya yang mengeluarkan lebih dulu. Jadi Malik bilang, Ustadz itu zakatnya dipotong dari keuntungan. Nah gitu. Maka bulan ini bulan zakat. Maka saya keluarkan itu zakat dari uang investasi tadi. Sehingga nanti dikurangkan dari keuntungannya. Umpamanya ini eh, modal 100 juta. Kita kelola. Ada untung ini, bulan ini 6 juta, kan gitu kan. Dikurangi biaya operasional, bersih tinggal 5 juta. Lah, karena zakatnya itu adalah, sekarang lihat, 105 juta. Nah, 105 juta. Berarti kan zakatnya itu 2,5 juta plus 125.000. 125.000. Jadi itu diambil daripada keuntungan. Sehingga untung bersih 5 juta tadi dikurangi 2.625.000 untuk zakat. Lah sisanya baru dibagi dua antara investor dengan pengelola modal. Jadi akhirnya zakat ini ditanggung bersama oleh apa itu investor dan pengelola, maksudnya begitu. Ini juga boleh. Li'anna zakat kal mu'anil ladzi talzamul mal, karena ini zakat ini seperti itu tadi saya sampaikan, biaya operasional tadi gitu. Biaya mengkotai zakat juga ujratil kayal, seperti opah untuk penimbang, penakar, walau dan orang yang karyawan yang menimbang, wal hamal dan karyawan yang apa itu memanggul dan membawa barang. Waghairi dzalika wallahu a'lam. Termasuk ini, kalau kita punya uang di rekening, perhatikan, ini ada dua. Uang di rekening itu ada akadnya, apa itu investasi, yaitu mudharabah. Berarti uang yang sudah masuk rekening, itu uang kita tuh campur dengan semua uang yang ada di bank muamalat atau di bank BSI. Walaupun uang kita cuma 10 juta, 20 juta, tetapi ketika dimasukkan rekening, akadnya adalah mudharabah, maka ini kalau ada 1 tahun dia wajib zakat, gitu loh. Wajib zakat 2,5%. Karena seluruh nasabah itu uangnya dikelola oleh pihak bank. Sehingga ini nisabnya itu adalah gabungan dari seluruh investor, gitu. Gabungan dari seluruh investor. Jadi saya ini kasih modal kepada satu orang pengelola. Saya modalnya cuma 10 juta, ini 20 juta, ini 30 juta, ini 40 juta, dikelola bersama oleh itu pengelola. Maka itu wajib zakat apa enggak? Ya gabungan dari seluruh investor, ada satu nisab apa enggak? Kalau ada satu nisab, ya wajib zakat, nggak ada yang nggak wajib zakat. Nah begitulah di perbankan ini, kalau kita nyimpan uang, bukan nyimpan, kita buka rekening, di situ akadnya adalah investasi, akadnya mudharabah, maka apa itu, walaupun uang kita nggak ada satu nisab, tiap tahun wajib 2,5%. Nah yang kedua, akad kita adalah wadiah, titip.
Jadi kita tidak investasi di situ. Kita cuma titip, nabung, titip. Nah, maka di situ itu uang kita kalau ada satu nisab ya ada zakat, kalau nggak ada satu nisab ya tidak ada zakat. Ini bedanya di situ itu. Oke, ini selesai zakat dagang. Mungkin ada yang tanya silakan. Yang mau tanya silakan. Ada enggak? Dibuka? Nggak ada, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bab zakatil ma'dini. Bab zakat tambang. Jadi bedanya ma'din dengan rikas. Kalau ma'din ini tambang. Tambang itu didapat dengan usaha. Yo tenaga, yo biaya operasional. Maka zakatnya 2,5%. Beda dengan rikas. Rikas itu adalah harta karun. Jadi didapat tanpa ada susah payah. Maka itu zakatnya 20%. Jadi bukan 2,5%, bukan 5%, bukan 10%, banyak 20% atau 1/5. Ini zakat harta karun. Jadi harta karun itu contohnya kayak orang menemukan emas ini tinggalan zaman-zaman Hindu sebelum datangnya Islam. Zaman-zaman jahiliyah. Ini patung Dewa Wisnu, patung Erlangga. Jadi yang diyakini bahwa itu adalah peninggalan sebelum Islam. Nah, itu namanya rikas. Nanti dibahas. Idza stakhraja muslimun khurrun min matinin nisaban min adzab al-fiddah. Ketika ada satu orang Islam yang merdeka, dia usaha istikhraj, usaha menggali dari tambang nisaban satu nisab dari emas perak. Wajib alaihi zakatu fil hal. Maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat di saat itu juga. Wa warubul usri yaitu 2,5%. Fala tajibu bi ghairihi ma min al-jawahiri. Maka tidak wajib zakat di selain emas perak, yaitu daripada batu-batu permata atau dari tambang jenis yang lain. Kal hadidi seperti tambang emas, wa zabarjadi batu zabarjad, wal marjan dan marjan. Jadi marjan itu satu batu karang yang indah yang ada di laut. Itu untuk hiasan. Lu'lu' wal marjan. Lulu itu batu mutiara yang ada di kerang itu. Marjan ini batu kayak, tapi bentuknya kayak rumput laut begitu. Ini mahal juga itu. Ya kayak mamanya itu batu blue sapphire, batu intan. Intan itu jauh lebih mahal daripada emas perak. Tapi tetap itu nggak ada zakat. Jadi orang tuh punya tambang intan, walaupun harganya tuh miliaran, sekali dapat miliaran, tetap nggak ada zakat. Zakatnya kapan? Fil hal. Saat itu juga. Terus bagaimana kalau sekali dapat nggak ada satu nisab? Nanti akan diuraikan di pembahasan berikutnya. Wa inna ma tajibu zakatu fi idza wajada fi mawatin aw fi ardin mamlukatin lahu. Wajib zakat di dalam matin tambang. Syaratnya satu, dia menemukannya di tanah yang tidak bertuan, di sungai, di laut gitu, di gunung, atau di tanah yang dia miliki sendiri. Amma idza wajada fi ardin mamlukatin li ghairihi. Adapun kalau dia menemukan tambang di tanah milik orang lain, wa huwa li sahibil mal, maka itu tambang milik pemilik lahan. Wa yajibu dafu ilaih, maka wajib dia serahkan kepada pemilik lahan. Makanya biasanya ada perjanjian antara pemilik lahan dengan penggali tambang. Silakan gali ini di tanah saya, ini ada emasnya atau apa. Kalau dapat, ya udahlah. Nanti saya kasih sekian persen. Kayak cialah. Kalau kamu bisa menggali tambang, berhasil, kasih saya, umpamanya 20%.
Kamu yang 80%, saya 20%. Umpamanya begitu. Fa'idha akhadahu malikuhu wajaba alaihi zakatuhu. Kalau sudah diambil oleh pemiliknya, maka wajib bagi dia bayar zakat. Lah kalau kerjasama seperti tadi, siapa yang berkewajiban zakat? Yang berkewajiban ya yang menemukan gitu loh. Yang berkewajiban yang menemukan. Karena sudah ada izin dari pemilik lahan. Dan sedangkan apa yang didapat pemilik lahan, ya sudah, itu bagian dia gitu. Jadi seolah-olah begini, tapi gimana ya? Saya dipikir dulu. Ini sebetulnya tanah milik saya, berarti tambang milik saya. Kalau ada orang lain mengeluarkan, oh gini, terbalik. Kalau kamu bisa mendapatkan, saya 20%, kamu tak kasih 80%. Berarti orang yang menggali itu, dia mendapat 80% itu sebagai upah. Gitu. Sebagai upah kerja dia, upah jialah tadi. Sehingga yang berkewajiban tetap adalah pemilik lahan. Tetapi seandainya dibuat perjanjian di awal atau istilahnya itu kerjasama, nanti kalau kita dapat ada satu nisab sebelum dibagi dikeluarkan zakatnya dulu. Itu yang terbaik. Jadi dikeluarkan zakatnya dulu, kemudian baru dibagi dua. Itu lebih adil kayak tadi, kayak investasi tadi. Wa idza wajaba nisab fi daf'atin. Sekarang kalau dia ini mendapatkan satu nisab dalam sekali penggalian, jelas langsung zakat. Nah, tetapi kalau dia mendapatkan satu nisab dalam beberapa kali penggalian, nudirat maka ditafsil. Fa'ilam yang qati al-amalu duma badu ila batin fi ikmali nisab. Kalau pekerjaan dia ini tidak terputus, maka sebagian penghasilan dari kerja, jadi sebagian pendapatan digabung dengan pendapatan yang lain. Pagi dapat, sore dapat, mamanya begitu, digabungkan. Bikmali nisab dalam menyempurnakan satu nisab. Wa ini ngotal amalu. Adapun kalau pekerjaan terputus, maka ditafsil. Baik karena bi'udrin. Kalau terputusnya karena udur kalistirahati wa islahil alati wal marati wa safari nabi jadin tumada ilaih. Terputus karena udur, contohnya dia istirahat, atau memperbaiki alat, atau karena sakit, atau karena safar yang ada hajat dan dia kembali lagi. Thumma mawajatau bata zawalil udri ila mawajatau qablahu wa intala zamanu urfan. Maka pendapatan yang dia dapat, tambang yang dia dapat selepas hilangnya udur, digabungkan dengan pendapatan tambang yang dia dapat sebelumnya. Walaupun selisihnya jaraknya itu lama menurut uruf. Li'annahu la yu'adu bidzalika muridon. Karena dengan ada udur, orang tersebut tidak dianggap berpaling dari menambang. Li'annahu azibun 'alal 'amali idza tafal udru. Karena dia ini ada niat, ada keinginan untuk kembali bekerja ketika udurnya sudah hilang. Lawi kana li ghairi udrin lam yudamma ma wajada badal iqta ila ma wajada qablahu. Apa yang didapat selepas putus tidak digabungkan untuk menyebarkan nisab kepada pendapatan yang didapat sebelum inqita li'iradi karena dia telah berpaling. Wa tisalul amal yang dimaksud sambungnya pekerjaan. Wa idamatu fil waqti alladhi jarat al-'adatu bil 'amali fihi, yaitu dia terus-menerus bekerja di waktu-waktu yang biasanya orang bekerja di waktu tersebut. Wala yustaratu fi dhamil madhkuri tisalunail. Di dalam penggabungan di atas tidak disyaratkan pendapatannya harus terus-menerus, bersambung terus-menerus. Lianau la yasluhu ghaliban dalam mutafarriqan. Karena pendapatan dalam tambang itu biasanya tidak terjadi kecuali terpisah-pisah. Jadi ini pengalaman dari orang-orang yang menambang emas itu. Mamanya begini, dia menambang tiap hari. Sudah, dia menambang tiap hari. Dia kerja pagi sampai sore. Maka malamnya pulang, niatnya istirahat. Malamnya pulang, niatnya istirahat.
Lah besok niat kembali lagi. Maka yang begini ini pendapatan hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu dianggap itisol gitu loh. Dianggap ini kerja yang nyambung. Karena memang biasanya di malam hari orang itu istirahat bekerja, istirahat daripada menambang begitu. Ini saya juga ada pengalaman yang dia ini cerita pernah menambang di gunung begitu. Jadi menambang di gunung begitu, apa itu satu tim berangkat ke gunung sampai 2 bulan, 3 bulan begitu. Jadi satu tim dia berangkat ke gunung 2 bulan, 3 bulan. 10 orang, 20 orang. Maka ini namanya satu jamaah yang satu kelompok. Maka walaupun itu 20 orang, 10 orang, karena ini satu tim, dan pendapatan dianggap ini pendapatan bersama, maka semua pendapatan dianggap pendapatan satu orang. Kemudian yang kedua, karena dia ke sana memang niat 2 bulan, 3 bulan, baru pulang, turun. Nah, yang begini ini maka pendapatan selama 2 bulan, 3 bulan, ya digabungkan dalam menyempurnakan satu nisab. Dan itu pengalaman mereka itu ya 2 bulan, 3 bulan itu dapatnya sudah bukan sekedar lagi gram-graman, kadang itu sampai 1 kilo lebih gitu. Jadi setengah kilo, 1 kilo seperti itu yang didapat. Jadi macam-macam daripada bentuk tambang. Dan ini yang zakat hanya tambang emas dan perak. Qala nasabu wa mata'akana bi'adami dhammi. Sewaktu-waktu kita menghukumi tidak wajib digabungkan. Fama namu mananya pernyataan tersebut ana nailal awala la yudamu illa tsani. Pendapatan yang pertama tidak wajib digabungkan dengan pendapatan yang kedua. Wa masani wa yudamu illa awali bila khilafin. Adapun pendapatan yang kedua digabungkan dengan pendapatan yang pertama tanpa ada khilaf. Maksudnya gini. Kemarin kita nambang nggak dapat satu nisab. Kemarin satu nisab 85 gram. Nah, kemudian terus sekarang ini apa yang kita dapat itu digabung dengan yang awal ada satu nisab. Kama yudamu ilama yakmilu min jinsi min ghairil madin. Sebagaimana digabungkan obosani ilama kepada apa yang sudah dia miliki dari sejenis tambang yang sama, yaitu emas dan perak, min ghairil madin dari selain hasil tambang. Ikmali nisab di dalam menyempurnakan nisab. Contohnya gini, kita ini punya emas simpanan. Punya emas simpanan di rumah. Yang ada mamanya itu sampai 200 gram. Lah, pendapatan kita hari ini nggak ada satu nisab. Tapi seumpama digabungkan itu dengan emas simpanan kita, ya jelas ada satu nisab. Maka pendapatan sekarang ini yang kita dapat walaupun cuma 50 gram, 40 gram, wajib dikeluarkan apa itu 2,5%. Ini yang dimaksud. Jadi wa masani wa yudammu ilal awali fi ikmalin nisab. Jadi kemarin kita dapat 50 gram. Udah. Ini kemarin kita dapat, maka gak ada zakat. Nah sekarang kita dapat, kalau digabung ada satu nisab, maka sekarang itu yang wajib zakati. Wa tafsilu ma dzakarna idza akhrajna min fiddah. Contohnya, dia menggali dari perak 50 dirham 50 dirham. Sedangkan nisabnya 200 dirham. Bil amalil awali dengan pekerjaan yang pertama. Wa mi'atan wa khamsina bisani. Mendapat 150 dirham. Bisa dengan kerja yang kedua. Fala zakata fil khamsin, maka tidak ada zakat di dalam 50 dirham. Wa tajibul wajib 2,5% di dalam 150 filmi awal khamsina faqat,
dalam 150 dirham. Wa idza nala minal madini tuna nisabin. Kalau dia ini mendapatkan dari tambang tidak ada satu nisab, wa wa hali utawi orang yang menambang ku yamliku min jinsi nisaban. Dia memiliki perhiasan yang sama, bukan perhiasan, memiliki logam yang sama, emas atau perak. Jadi kalau ditambang tuh emas, dia memiliki emas satu nisab. Yang ditambang tuh perak, dia memiliki perak. Nisaban wasaidan satu nisab atau lebih. Fa'ima yanalau bada tamami hauli au qabla. Maka ada kalanya dia mendapatkan itu tuna nisab. Tuna nisab. Selama sempurna 1 tahun atau sebelumnya. Babil halatil ulama dalam keadaan yang pertama itu bada tamami hauli. Yasiru madmuman ila ma'inda. Jadi apa tuna nisab itu digabungkan dengan harta satu nisab yang dia miliki. Fa'alaihi bima idau zakatuhu. Maka wajib atas dia di dalam logam yang dia miliki, zakatnya logam. Walain wajib atas dia fima nalahu minal madin zakatuhu. Jadi saya punya emas antam. Ini 200 gram. Sekarang nambang dapat 50 gram. Dan ternyata emas antamnya ini kemarin itu sudah 1 tahun. Ya sudah 200 gram, zakati 2,5%. Yang didapat dari ini 50 gram atau 30 gram, ya disakati 2,5%. Jadi disempurnakan, bukan disempurnakan, sama-sama dizakati, dan yang didapat dari tambang itu nisabnya digabungkan dengan logam yang kita miliki. Nah, sekarang gini, kita punya emas batangan 200 gram. Tapi masih 6 bulan lagi. Maka wafisaniyah ini kembali kepada fa imma ayyana ba'da tamami hauli au qablahu. Yaitu yang qablah. Kita punya simpanan emas 200 gram tapi belum ada satu nisab. Lah kemudian kita dapat nambang 30 gram. Maka di dalam emas batangan yang kita simpan la syai'a alaihi ma indah. Tidak ada kewajiban apa-apa di dalam emas 200 gram yang dia simpan. Sehingga sempurna 1 tahun. Wa amama wajada minal madini. Adapun emas 30 atau 40 gram yang dia dapat dari tambang. Pada jibu zakatu. Maka wajib bagi dia bayar zakat ketika itu juga. Jadi filhal gitu loh. Jadi wajib zakat langsung. Begitu pula kalau yang dia miliki kurang satu nisab, wa yatimmu nisabi mana lahu. Yang dia miliki cuma 50 gram atau 60 gram. Sekarang dia mendapati 30 atau 40 gram. Yang dia miliki 50 gram. Sekarang mendapat 40 gram. Maka ini fayajibu fi mana lahu minal mati zakatu al-an. Sekarang dia wajib menzakati 40 gram dari hasil tambang. Wala syai'a makana indahu, dan tidak ada zakat di dalam 50 gram yang ada pada dia. Hatta yatima hauluhu, sehingga sempurna tahunnya. Min hini kamula nisabu binil, dihitung dari sempurna satu nisabu binil sebab mendapatkan tambahan tersebut. Itu maksudnya begini. Kita memiliki emas itu 50 gram sudah ada 6 bulan. Nggak ada satu nih nisab, maka belum dihitung tahunnya. Lam yanaqidil haul. Nah hari ini kita mendapati 40 gram. Maka mulai hari ini kita zakati 2,5% yang 40 gram. Adapun yang 50 gram, nanti zakatnya kalau sudah ada 1 tahun, dihitung semenjak hari ini ketika emasnya ada 1 nisab. Jadi yang 40 gram zakatnya sekarang, yang 50 gram nunggu tahun depan. Ini kalau emasnya bisa bertahan 1 nisab, nggak kurang sampai tahun depan. Nah, adapun kalau itu emasnya dijual semua, ya sudah nggak ada zakat emas. Gitu. Wala syai'a bima kana 'indahu.
hatta yatima hauluhu, sehingga sempurna 1 tahun, dihitung min hini kamulan nisabu binaili, yaitu sejak sempurna 1 nisab binaili dengan mendapatkan hasil tambang tersebut. Wa khulasatu ma dzakarna, ringkasan dari apa yang kami uraikan di atas, ana manalahu minal madi duna nisabin, apa yang dia dapatkan daripada tambang yang kurang dari 1 nisab, ikut tajibu bizakat idakana indahu mayukamilun nisab, maka wajib bizakati sekarang dengan syarat dia memiliki jenis logam yang sama, yang nilainya bisa menyempurnakan 1 nisab. Tajibu bizakati idakana indahu mayukamilun nisab min jinsihi. Jadi wajib itu zakat matin yang kurang dari 1 nisab sekarang juga. Syaratnya dia memiliki logam yang sama yang bisa menyempurnakan 1 nisab. Sawan makana sawan kana ma'idau nisaban au dunah, baik yang dia miliki tadi sudah ada 1 nisab ataupun kurang. Wasawan kana batamata mamil hauli qabla, baik ini selepas sempurna 1 tahun atau sebelumnya. Wa ma zakatu ma'idahu, adapun zakat harta yang dia miliki, yang sudah dia miliki, fayurja ilal hukmil asli, maka dikembalikan pada hukum asli. Yani fala tajibu fihi ladwatab dalam tamam nisab. Tidak wajib zakat indah lemah indah kecuali selepas 1 nisab. Wa bada mudhil hauli, dan selepas lewatnya 1 tahun. Wa jami'u madzakarna, apa yang kita uraikan di atas iku mufarra'un dicabangkan alal madhab, mengatasi pendapat riwayat yang kuat dalam madhab, yaitu min annahu la yutabar, bahwasanya tidak disyaratkan, la yutabar la yustarat, tidak disyaratkan apal haulu fi zakatil madini dalam zakat tambang. Jadi tidak harus nunggu 1 tahun. Wallahu a'lam. Ada yang nanya? Nggak ada? Lanjut. Babu zakat rikasi, mengenai zakat rikas. Wa wadafinu jahiliyati, yaitu simpanan harta di zaman sebelum Islam. Wa hum yang dikatakan jahilikum man qoblal Islam, qobla ba'atsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebelum diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summu bidzalika likasrati jahalatihim, mereka dikatakan kaum jahiliyah karena kebodohan mereka yang begitu parah. Wa yutabaru bi kauni tafini jahili rikasan, disyaratkan dalam anane harta karun, maksudnya itu harta karun zaman jadi itu rikasan dikatakan rikas, kama qala Abu Ishaq al-Marwazi, apala ya'lama, dia tidak meyakini anna malikau iku bala baru dakwah, bahwa pemilik barang itu, dia tidak meyakini bahwa pemilik dafin, pemilik barang temuan itu, pemilik barang harta karun belum sampai dakwah kepada mereka. Jadi tidak meyakini bahwa pemiliknya sudah kena dakwah Islam gitu. Jadi kalau sebelum zaman Nabi itu yang dimaksud ini orang-orang yang tinggal di daerah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa dijangkau oleh baginda Nabi dan dijangkau oleh sahabat-sahabat Nabi, maksudnya begitu di Arab sekitar ke sana. Adapun kalau kita ini di Jawa, maksudnya itu harta itu dimiliki oleh kaum yang mereka ini belum sampai kepada mereka dakwah Islam. Baina alimana balagatu wa anada wa mujida fi bina'i balati allati anshaha kanzun falaysa birikazin bal fai'un. Adapun kalau dia meyakini bahwa saat teman kaum tersebut telah sampai dakwah Islam kepadanya, saat dakwah telah sampai kepada dia, wa'ana dan dia menentang, kemudian ditemukan di bangunannya atau di kotanya, alladzi ansha'a, yang bangun sopo wong ing alat. Jadi kemudian ditemukan di bawah bangunannya, di kota yang dia bangun, opo kangzun, harta simpanan, falaysa birikasin, maka ini bukan rikas. Fai'un itu adalah harta fai', dan berlaku hukum fai'. Jadi dibagi sesuai aturan fai'.
nanti di belakang. Wa yajibu birikasi al-khumusu, di dalam dikasih wajib 1/5 atau 20%. Wa khalafa berbeda al-Madinah yang Madinah min haitsu inna lamuna tapi tasfilihi, di mana rikas itu tidak ada biaya operasional di dalam mendapatkannya. Au munatu qalilatun, atau seandainya ada biaya, biayanya sedikit. Wa kasura wajibu kal masyarat, maka kewajibannya menjadi banyak sebagaimana muasyarat, yaitu hasil pertanian yang zakatnya 1/10. Jadi karena pertanian itu dianggap, perkebunan pertanian itu dianggap biaya operasional nggak begitu banyak, zakatnya adalah 1/10 muasyarat. Wala yajibu illa bima wujida fi mawadin aw mamlukin la yurafu malikuhu, tidak wajib apa zakat rikas kecuali dalam perkara yang ditemukan di tanah yang tidak bertuan atau dimiliki tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya. Li'anal mawad la malikalah, la malikalahu, karena mawad ini tidak ada pemiliknya. Wa ma la yurafu malikuhu fi manzilati ma la malikalahu. Kenapa harus di dua tempat ini? Jadi zakat ini hanya wajib di dalam barang-barang temuan harta karun yang didapat di tanah yang tidak bertuan atau tanah yang aslinya sudah pernah dimiliki tetapi sekarang nggak jelas siapa pemiliknya. Alasannya karena ardul mawad itu tidak ada pemiliknya, dan lahan yang tidak diketahui siapa pemiliknya iku bimangsilati mala malikalahu, sama kedudukannya dengan tanah yang tidak bertuan. Amma idza wujida fi ardin yurafu malikuhu fa yundaru fihi, adapun kalau ditemukan di tanah yang diketahui siapa pemiliknya maka ditafsil. Fa igana al-ardu li harbiyin fa huwa ghanimatun, kalau tanah itu milik kafir harbi berarti itu ghanimah, maka berlaku pentasarrufannya seperti ghanimah. Wa igana li muslimin aw li muahadin, atau kafir muslim atau muahid, nah, yang akan damai dengan orang Islam, bahwa di malikil ardi, maka ini milik pemilik lahan. Ini tahu sulima ilaih, kalau pemiliknya, jadi kita menemukan barang temuan di tanah yang bertuan. Kalau tuannya orang kafir harbi, oh ghanimah. Kalau tuannya ini muslim atau kafir dhimmi atau kafir muahid, kan gitu kan, muahad, muahid gitu, maka ya serahkan kepada pemilik lahan. Kalau kita serahkan fa'ini ta'ahu, jadi dia mengatakan, oh ya itu milik saya, ya sulima ilaih bila yaminin, diserahkan kepada dia tanpa disumpah. Kal anti-antilati bidari, seperti barang-barang yang ada di rumahnya. Wa ilam yadai, kalau dia tidak mengaku itu miliknya, fahuwa liman intaqal al-ardu minu ilaih, maka berarti milik pemilik lahan sebelumnya. Jadi diserahkan, oh maaf, saya merasa tidak pernah menimbun harta di situ. Jadi kalau diserahkan kepada tuannya pemilik lahan, dia mengatakan saya tidak pernah merasa, tidak pernah menanam atau menimbun harta di situ. Oh berarti ditanya, lah bapak dulu dapat tanah itu dari siapa? Oh ini saya beli dari si A. Maka berarti itu dibawa kepada si A. Bahwa liman intaqalatil ardu minhu ilaihi. Maka ini berarti pemilik lahan sebelumnya. Yang mana lahan itu pindah dari dia ilaihi kepada pemilik sekarang. Bailam yadai faliman qabla. Kalau pemilik sebelumnya ditanya, juga merasa tidak menimbun, ya berarti pemilik tanah sebelumnya. Wa gada seterusnya hatta yatayyal alladhi yahyal arda. Terus diurut sampai kepada orang yang pertama kali membuka lahan tersebut, wa yakunu lahu, maka milik dia. Nah ini kalau di daerah-daerah yang baru dibuka gampang. Nah sekarang kayak di Jawa, ini kota dibangun sudah 500 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 700 tahun, gimana ini? Kan repot ini. Fayakunu lahu, maka milik orang yang membuka lahan pertama kali. Sawan kana idda'ahu aula amla. Baik dia mengaku memiliki atau tidak, milik dia.
Lah, sekarang fakana alladzi intaqala minhu al-milku mayyitan. Kalau pemilik sebelumnya yang lahan didapat dari dia itu sudah meninggal dunia. Fawarasatuhu qaimuna maqamahu, maka berarti milik ahli warisnya. Lawainkan nanti ardu mamlukatan lahu. Kalau tanah itu milik dia sendiri, maka ditafsir ini lahan milik kamu, memang kamu yang membuka lahan atau kamu dapat dari beli. Baikkan ayah bama wajah taurikasun. Kalau dia adalah orang yang membuka lahan itu, maka apa yang dia temukan adalah rikas. Fa'alaihumusu, maka dia wajib bayar seperlimanya. Khumusuhu atau khumsuhu sama saja. Wal baki itu 4/5 sisanya itu lah milik dia. Wa ganatil ardu intaqalat ilaihi min ghairihi. Adapun itu kalau dia mendapatkan tanah dari orang lain, entah dengan cara hadiah atau membeli. Lam yahilla lahu akhdhu, maka tidak halal bagi dia untuk mengambilnya. Bal yazamu arduhu ala man malakal arda. Wajib bagi dia menawarkan kepada orang yang dia memiliki tanah darinya. Itu orang yang memiliki tanah sebelum dia. Sumaladhi qablahu ilam yadda'ihi. Kemudian kalau dia tidak mengakui miliknya, ditawarkan kepada pemilik sebelumnya. Sumagada seterusnya hatta yang tahiyah ilal muhyi, sampai kepada orang yang pertama kali garap kama sabaqah. Dari kanal itu mau kubatan. Adapun kalau tanah wakaf al kanzuliman nafiyatil ardu, maka harta karun yang ada di situ adalah liman milik orang. Fiyadi kang itu kekuasaan iman al-ardu tawi tanah kama zakarul Baghawi. Jadi maksudnya ya siapa yang menjadi mauquf alaih gitu loh di situ itu. Wala subaki wal haqqu, tanah wakaf liman fiyadil ardu yang mengelola itu. Wal haqqu la yustaratu al-'ainu bikani min dafnihim li ta'adurihi. Pendapat yang benar tidak disyaratkan kita meyakini bahwa adanya dafin atau harta karun iku min dafin dari timbunan kaum jahiliyah li ta'aduri, karena sulitnya mengetahui perkara ini. Bal yuktafa, sebaliknya dianggap cukup bi alamati, dengan alamat dulu alaihi yang menunjukkan alamat ingatasi bahwa saat ini dafin iku alaihi adalah simpanan zaman jahiliyah min dorpin awgari, yaitu berupa cetakan atau semisalnya. Jadi dorpin di sini cetakan. Walidhalika, maka dengan alasan ini wasamuhu ila salah satu aksamin, maka para ulama membagi harta rikas menjadi 3 bagian. Jadi meyakini ini betul-betul ditimbun di masa sebelum Islam. Ini kan perkara sing sulit untuk didapatkan gitu loh. Makanya cukup dengan tanda. Cukup dengan tanda. Yang pertama, mayulamana min durbil jahiliyah, yaitu barang-barang harta karun yang diyakini itu adalah cetakan jahiliyah. Biayakuna ali ismu malikin min mulukihim. Gambarannya ada nama raja daripada raja-raja jahiliyah. Au ghairu dzalika minal alamat, atau tanda-tanda yang lain. Pada rikasun bila khilaf, maka ini rikas tanpa ada khilaf. Wajibu bil khumus wal baqi li wajibihi, maka wajib di dalamnya 1/5, kemudian sisanya 4/5 adalah untuk yang menjadi milik orang yang menemukannya. Yang kedua, mayulama anamindur bil Islam, diyakini adalah cetakan atau buatan orang-orang Islam, maksudnya begitu. Bayakun alaih ismu malikin min mulukil Islam, didapatkan itu ada nama salah satu raja dari raja-raja Islam.
Oh ayat minal Quran atau ada ayat Al-Quran. Badalah yang likul wajib itu bila khilaf. Ini tidak boleh dimiliki oleh orang yang menemukan tanpa ada khilaf. Walau walukototun sebenarnya adalah lukoto. Faya juburatu ila maliki. Maka kewajiban wajib adalah mengembalikan kepada pemiliknya. In alimau kalau dia mengetahuinya. Atau tarifu sanatan ilam ya'lamu. Jadi hukum lukoto. Atau dia mengumumkan yaitu 1 tahun kalau dia tidak mengetahuinya. Sumaya tamaluku ilam yadhar maliku. Kalau ternyata diilankan 1 tahun pemiliknya tidak muncul, ya sudah, dia miliki. Jadi ini penting kayak kemarin itu banyak ditemukan di Aceh mamanya. Sekarang pemburu harta karun. Pemburu harta karun itu di Aceh banyak ditemukan itu koin-koin emas, perhiasan emas. Nah, itu peninggalan daripada itu kerajaan Sultan Iskandar Muda gitu. Jadi di situ dalam uang emas atau itu jelas ada apa itu ada lafaz Allah, ada lafaz satu ayat Al-Quran. Jadi terkadang Qul huwallahu ahad. Jadi ada nama-nama Raja Islam, ada tanda-tanda itu tulisan Arab. Nah, maka ini apa yang didapatkan oleh para pemburu harta karun itu tidak bisa dikatakan rikas, nggak bisa. Itu lukotoh. Ditanya kepada kerajaan. Jadi kalau dia ini mencari, dihilangkan, saya menemukan harta ini bokor emas atau apa yang jelas ini ada tanda-tanda itu milik orang Islam karena ada tanda ada huruf Arabnya, ada hadisnya di Jawa kok huruf Arab. Itu berarti dicetak zaman Islam. Maka diiklankan. Jadi kalau diketahui siapa pemiliknya, wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau nggak tahu maka diiklankan 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun boleh dimiliki, tiba di garis bawahi, dia wajib siap mengganti kalau ternyata nanti muncul siapa pemiliknya. Jadi wajib ganti. Ukotoh ini kan, saya itu dulu waktu SD itu punya pengalaman. Ngambil ukotoh itu kalau ngambil ukotoh, kok nggak ada niat ganti, kita akan kehilangan yang lebih banyak. Gitu loh. Saya itu waktu SD itu ngambil 25 perak, kehilangan 100. Ya masih kecil, belum ngaji bab itu. Gitu. Tapi ketika dewasa ya begitu. Punya pengalaman. Bahwa lukotoh ini kalau tamaluk, kita ingin memiliki selepas iklan 1 tahun itu, harus ada azam, kesiapan dalam hati bahwa nanti sewaktu-waktu pemiliknya datang, saya siap doman, wajib ganti. Jadi bukan kota malu gratis, tanpa ada resiko, bukan. Ini ada resikonya. Maksudnya ada tanggung jawabnya. Ini siapa yang masih itu speakernya tuh dimatikan nih siapa ini? Rosid Samusir. Bisa dimatikan. Ya ketika malam yakun bi alamatun yulamu biha na min dafil Islam wa min dafil jahiliyah. Yaitu emas atau perak yang sama sekali tidak ada tanda-tanda, ini harta karun yang tidak ada tanda. Yang diketahui dengan tanda apakah ini harta yang ditimbun, dikubur di zaman Islam atau di zaman jahiliyah. Biarlah yakun ali alamatun aslan, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Oh yakun alimatun ujidat misluha fil jahiliyah wal Islam. Atau ada tanda-tanda yang tanda itu juga ada di zaman jahiliyah, juga ada di zaman Islam. Au kana halian au inaan au tabron, atau ini berupa perhiasan kan juga anu di situ itu.
berupa wadah atau berupa emas yang belum dicetak. Tapi kalau ini alasan luqatatun, maka pendapat yang diunggulkan yang adalah luqatat taglibal li hukum Islam karena lebih memprioritaskan atau memenangkan hukum Islam. Wa naqala Ibnu Sabah wa akhara 'anil Imam Syafi'i bil anau rikasun. Tapi ada satu penukilan dari Imam Syafi'i dalam kitab ini adalah rikas, bukan luqatah. Kemudian wa yustaratu bi nisab wa naqad, yang ditemukan ada satu nisab 85 gram emas atau 595 gram perak. Di 200 dirham ini 595. Wa naqdu, dan harus berupa emas perak. Lal haulu, tidak disyaratkan ada 1 tahun. Kal madini, sebagaimana madin. Fayati, maka berlaku di dalam rikas awal jamu tafri'at, seluruh tafri'at cabangan-cabangan hukum. Bitadmimi nisab, dalam menyempurnakan nisab. Alati sabaqo tafsiluha fi rikasil madin bi zakatil madin, yang telah diperinci dalam zakatul madin. Maksudnya, seumpama kita mendapatkan rikas temuan harta karun berupa emas, tapi nggak ada satu nisab. Tetapi kita di rumah memiliki emas yang kalau digabung ternyata ada satu nisab, maka ini juga wajib zakat. Kemudian 1/5 tadi, 20%, dibelanjakan kepada 8 golongan yang merupakan tempat pembagian zakat. Lianau hakun wajibun bil mustafad, karena ini hak yang wajib di dalam harta yang didapatkan minal ardi, dari bumi. Wasbal wajibah fi thimari wa zulu, maka diserupakan dengan perkara yang wajib di dalam buah-buahan dan pertanian. Walaikut pendapat ini istaratu kaunul wajib min ahli zakat. Jadi ikut pendapat yang masyhur ini, maksudnya jika disamakan dengan zakat, rikas disamakan dengan harta zakat, maka yang menemukan harus orang yang wajib zakat, yaitu orang Islam yang merdeka. Hurrun muslimun, ya harus. Oke. Selesai rikas. Sekarang pertanyaan bebas. Pertanyaan bebas. Monggo. Monggo dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Dede dari Bandung, Ustaz. Ya, gimana? Kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang akhwat. Kebanyakan dari mereka itu ketika haid, karena awam ya, tidak memperhatikan warna itu, Ustaz. Sehingga ketika istihadah, mereka nggak tahu ini yang hitam berapa hari, yang merah berapa hari. Ini bagaimana cara menghukuminya, Ustaz, yang kayak gini? Yang sudah biarlah berlalu, sekarang diajari. Jadi yang sudah biarlah berlalu, yang sudah biar berlalu, ini pertama. Jadi yang berlalu biar berlalu. Nah, yang sekarang ini, maka kita sampaikan aturannya semacam itu. Nanti kalau head lagi, diperhatikan itu warna darah. Nah, kemudian yang sudah berlalu, kita hukum yang lebih mudah aja, kembali kepada adah. Udah kebiasaan dia, ketika tanggal 15, kok masih lanjut, hitung kebiasaan bulan lalu haidnya berapa hari, sucinya berapa hari. Nah, untuk yang berikutnya, tolong lebih memperhatikan masalah itu sifat darah. Nah, seperti itu. Apa lagi? Boleh nambah lagi, Ustaz? Ya. Kemudian 2 lagi, Ustaz ya. Langsung aja sekaligus. Yang kedua, itu untuk hitungannya. Apakah baiknya pakai Hijriah terus nandain kalendernya, atau pakai Masehi? Kemudian yang ketiga, saya kemarin sedikit ngisi waktu baca-baca di beberapa kitab syarah Minhaj itu, untuk syarat yang ketiga, yang syarat tamyiz yang ketiga, itu ada qayyid
ini stamarro, ya, berlaku apabila istimar. Tapi kalau inqita tidak berlaku gitu, Ustaz. Itu teh yang istimar itu darah yang paling terakhir atau terpatok kepada yang doib aja, Ustaz? Misal gini, Itu satu kalau hari. kamu tuh tanya, kalau tanya yang semacam ini istilah begini, ini sebenarnya kamu jangan tanya di forum tanya jawab begini, gitu loh. Oh gitu. Itu tidak munasib karena kita harus baca ibarat dan kamu tidak mendatangkan ibarat. Jadi Gitu. pertanyaan model begini, ini saya ulang-ulang toh, pertanyaan model begini jangan ditanyakan di dalam bab tanya jawab langsung. Tapi tulis, kita bahas di grup. Kamu tulis ibarat bagaimana nanti dipelajari. Bisa dipahami ya? Kayak tadi pertanyaan-pertanyaan nggak ada masalah. Itu pertanyaan bukan tanya ibarat kitab. Tapi kalau tanya ibarat kitab, sekali lagi, jangan ditanyakan di langsung seperti ini. Karena kita tidak buka kitab, gitu loh masalahnya. Jadi, itu nanti kamu tanyakan di grup, kamu tulis. Dan sabar dibuka, karena kita orang sibuk. Bukan ditulis, belum dibuka, sudah kamu hapus. Nah, gitu. Etika bertanya seperti itu. Jadi nggak munasib, gitu loh. Karena yang kamu baca dalam pertanyaan itu adalah potongan-potongan yang tidak lengkap, gitu loh. Nah, udah. Ada yang lain nggak pertanyaannya? Nggak ada. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Di sini ada iskal sedikit Ustaz. Di dalam fatwa kan sekarang ini Malaysia kan banjir Ustaz. Malaysia yang mana yang banjir? Di Kelantan banjir. Terus? Jadi fatwanya keluar begini berkaitan banjir. Air banjir itu bisa bisa apa? Buat wudu, air mutlak lah. Ya terus? Oke, jadi itu kan air banjir itu melimpah sehingga di rumah, dalam rumah. Nah, yang kamu iskalkan apanya? Kalau banjirnya itu ditandas gimana ya Ustaz? Loh, air banjir itu kan lebih dari 2 pola. Jadi air banjir itu nyambung sampai ke rumah, sampai ke tanda, sampai kemana itu kan duanya itu. Dihitung satu air semua. Yang di lantai, ada yang ruang tengah, sampai di tandas, ruang depan, itu kan nyambung semua itu. Selama itu tidak berubah karena najis, berubah karena lumpur, karena apa, ya itu tahir mutahhir. Tapi apa nih? Itu kan di tandas itu ada air tandas itu najis kan? Itu sudah melimpah Ya, naik. iya. Guna air itu itu najis. Sekarang air banjir itu kan ribuan kolah gitu loh. Iya. Terus itu tidak berubah. Yang berubah mana? Kan warnanya keruh semua. Keruh itu keruh karena itu lumpur gitu loh. Jadi yang kamu najis itu yang mana gitu loh. Seperti kamu umpamanya di sungai, ini ada sungai Mahakam, sungai Kapuas kan gitu kan. Lah terus kamu ada kencing di situ. Ada orang DAB di situ. Bahkan kalau seandainya itu ada sungai besar, ada itu ketimpul-ketimpul itu kotoran kambing, kotoran manusia. Loh, kita wudhu di sampingnya pun nggak apa-apa. Selama yang kita buat itu tidak berubah karena kotoran orang itu. Gitu. Itu sore di Watul Mu'in begitu itu. Nah, bisa dipahami? Iya. Oh, kalau artinya kalau berubah itu nggak bisa juga ya? Banjir itu yang ada tidak berubah gitu loh. Selama nggak berubah ya sudah. Jadi kembali kepada kaidah awal, air banyak itu kalau nggak berubah, ketemu najis nggak berubah nggak apa-apa gitu loh. Iya. Oh, satu lagi Ustaz. Ya. Air mustamal bila dikumpulkan sampai 2 kolah kan sudah apa tuh namanya? Sudah jadi mutlak kan? Ya terus? Ya, jadi iskalnya itu kan terus
Gimana kalau dua kolah itu 270 liter kan? Jadi bila diambil air kolah itu terus jadi berkurang kan itu kadarnya itu. Ini yang bertanya siapa ini? Yang bertanya siapa ini? Grup baru atau orang baru, anggota baru atau orang lama ini? Ini orang yang dari awal lagi sudah ikut, tapi lupa. Masanya lupa. Itu kan sudah dibahas di awal bab. Wa in qalla ba'du bitafriqihi. Jadi ketika air sudah ada dua kolah, kemudian jadi air mustakmal dengan air mustakmal, air mutanajis dengan air mutanajis digabung sampai dua kolah. Wa in qalla ba'du bitafriqihi. Walaupun selepas itu diambil sampai kurang dua kolah, ya tetap suci mensucikan gitu. Oh, walaupun itu mutanajis Ustaz ya? Makanya itu dibuka lagi di Batul Mu'in di awal. Sudah dibilangi kok kamu itu gimana sih? Temotannya apa ngajak debat ini? Itu lupa, masanya lupa Ustaz. Banyak mikir mungkin. Gampang itu jelas gitu loh. Kalimatnya tuh jelas. Dan sudah saya jawab gitu loh. Oh itu ya. Walaupun berkurangan. Jadi, kalau kamu itu tak jawab begini ini, nggak usah bertanya lagi. Cek nanti ibaratnya. Wengkol batu bitafrikihi. Itu dicek. Bukan terus kamu tuh bantah. Gitu loh. Nggak paham juga nanti buka saya. Jadi buka di tafsir itu kan PDF sudah ada itu di tafsir awal itu kan di Batul Mu'in. Dan di tafsir itu sarah ibaratnya itu sudah tak sampaikan wa in qalla ba'du bitafriqihi. Baik. Insyaallah. Jadi ketika agama itu kasih kemudahan, jangan kamu mempersulit gitu loh. Ketika air itu sudah ada dua kolah dan itu sudah tohir mutohir, nanti kamu ambil, kamu pisah, ya tetap itu suci mensucikan sudah. Baik. Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Apalagi Ustaz. ini nanti ibaratnya kamu cek. Jadi kamu cek itu di hasil juz 1 ya, itu wa in qalla. Itu halaman 48. Jadi halaman 48 itu bisa antum cek itu ibaratnya di situ itu. Oke, yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya kalau anak anak yang gimana yang bisa membatalkan kalau dia pegang kita kalau kita solat. Gimana maksudnya ini? Maksudnya gimana? Contohnya kayak anak yang pakai pakai pampers. Jadi kalau dia bergantung dengan kita tu keadaan gimana yang bisa membatalkan solat? Jadi kalau mazhab Syafi'i, dia bergantungan atau dia megang dengan pegangan yang kuat, dipegang kuat begitu, nah, itu sudah membatalkan sholat. Kalau diyakini itu di apa namanya, di pempesnya itu ada najisnya, bukan di sekedar praduga atau sekedar ragu-ragu, enggak. Diyakini bahwasanya di pempesnya itu sudah ada kencingnya. Maka ketika dia ini gondelan atau dia berpegang begini kuat, ini bukan sekedar sentuhan loh ya, bukan sekedar sentuhan tapi dia pegang, nah itu sudah membatalkan sholat. Tapi ini satu perkara yang masyaqqah, perkara yang berat. Maka dalam bab ini kita boleh ikut mazhab Maliki yang menghukumi nggak apa-apa atau dimakfu. Jadi ini memang mazhab Syafi'i berat ini. Maka ini terpaksa di Tasil juz 1 juga sudah saya kupas babun najasat itu. Di babun najasat juz 1.
Jadi itu boleh ikut madzhab Maliki begitu. Paham? Ya, Ustaz. Kalau yang kayak ada yang bilang kalau satu soft sama bayi yang ada kencingnya itu juga batal juga ya. Satu soft dengan Sama anak yang pakai pampers tadi. loh, kalau dia tidak sentuhan dengan kita, ya nggak apa-apa toh. Batal gimana? Oh, kalau nggak sentuhan. Kalau yang kayak yang ada sekarang ini bapaknya itu pasang kayak rantai di tangannya itu. Nah, jadi gini loh, kita ini jangan suudzon. Itu anak tuh dibawa ke masjid, biasanya baru ganti baju gitu loh. Jadi anak itu kenapa dia pakai rantai? Karena kalau dilepaskan itu pergi kemana-mana. Nah, kenapa dia dibawa ke masjid? Karena terkadang ibunya juga repot. Repot maksudnya bagi tugas. Sehingga bapaknya sesekali yo ikut ngomong bawa anak. Tapi biasanya itu anak dibawa ke masjid kondisi bajunya bersih semua. Gitu loh. Sehingga ketika kita ini nggak tahu jangan dihukum itu najis. Kita nggak tahu kok hukumin najis kan gitu kan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin kedua, kalau kita ini sebagai ayah yang ke masjid bawa anak kecil, jangan di soft awal. Kita di pinggir atau di belakang. Jadi jangan di soft awal. Usahakan begitu. Kecuali kalau memang masjidnya sepi, cuma satu soft, ya itu beda lagi. Dan itu pun milih yang di pinggir. Jadi seperti itu. Oh ya, Ustaz. Ini Kalau kalau yang terpaksa memang ayahnya bawa anak ke masjid. Tapi sebetulnya yang terbaik lagi, anak kecil itu juga jangan dibawa ke masjid gitu loh. Itu yang terbaik. Tapi kondisi orang kan kita nggak tahu. Anaknya itu banyak, anaknya 4, 5. Ini kalau di OPA ini ibunya diserahkan sama ibunya terus stres itu ibunya. Di rumah nggak ada pembantu, nggak ada baby sister. Nah terpaksa juga ayah bawa ke masjid. Jadi kondisi orang itu beda-beda. Maka selama kita tidak meyakini itu ada najisnya, jangan kita menghukumi orang. Gitu loh. Jadi pahami ya. ya, kalau yang rantai itu ndak dikira bersentuhan ya, Ustaz. Di rantai itu malah membawa karena itu nyambung. Gimana bersentuhan? Itu membawa. Kita membawa sesuatu yang melekat dengan orang yang bawa najis gitu loh. Oh, berarti batal enggak? Bersentuhan itu contohnya. Bersentuhan itu contohnya ini ada sajadah, ada. Jadi bukan diikat di tangan tapi diinjak pakai kaki. Itu agak ringan. Jadi rantainya itu jangan dibawa, rantainya itu diinjak pakai kaki. Itu walaupun itu najis, nggak apa-apa itu. Bukan diikat di kaki kita loh ya, bukan diikat, diinjak. Karena namanya menginjak itu bukan membawa. Akhirnya hukumnya seperti karpet. Ini karpet, di ujung sana ada najisnya, ada kencing, ada apa. Lah kita sholat di sini nggak apa-apa. Karena hukumnya bukan bawa karpet, kondisi kita bukan bawa karpet tapi menginjak karpet. Lah begitu pula ini, seandainya itu rantainya itu tidak kita bawa, itu kita injak, itu nggak ada masalah walaupun diyakini anak itu bawa najis. Jadi seperti itu. Ya, Ustaz. Apalagi Jazakumullah. Ustaz, izin nanya, ada dua lagi soalan. Ini ya, orang awam tanya saya, tapi solusinya nggak tahu juga, Ustaz. Gini, satu orang ayah, dia itu kawinnya sama anak janda, tapi baiknya sama mentuanya, jadi diceraikan anaknya, dinikahi sama ibunya. Itu kan nggak boleh kan? juga boleh mertua itu mahram abad dan menjadi mahram dengan akad ketika akad dengan anaknya. Ya. Entah Tapi sudah didukul, belum didukul, itu mahram abad itu. terus solusinya gimana, Ustaz? Sudah bertahun-tahun, hampir 50 tahun sudah berlalu dan sudah dapat Loh, cicit sekarang. loh, gini loh.
Hukum itu kan berlaku ketika orang itu tahu kan. Jadi kalau orang itu seumpama dia nggak tahu, dan itu selama 50 tahun itu memang betul-betul dia nggak tahu loh, ini ya salahnya ya. Betul-betul tuh nggak tahu, bukan tinggal jauh dari ulama kan gitu kan. Betul nggak tahu. Maka selama ini, mamanya dia, ini loh, ini perkara sudah saya jelaskan di channel YouTube itu sudah ada. Jadi ada orang tuh salah paham. Ketika orang yang pertama itu mamanya dia entah zina, entah wati subuhat, maka seolah-olah seanak cucunya dianggap itu anak nggak beres semua. Dianggap itu anak yang nggak jelas semua. Hasil zina semua nggak begitu gitu loh. Sekarang gini, itu gambarnya mamanya Zaitun sama Zaidah, sudah. Zaitun sama Zaidah. Jadi si Zaitun ini menikahi anaknya Zaidah. Terus cerai. Dia nikahi itu, Zaidah itu dinikahi. Kalau memang satu, dia nggak tahu dan dia merasa itu pernikahan sah, maka selama dia nggak tahu, sarannya ya jauh dari ulama ya, jauh dari ulama. Kalau memang dia nggak tahu kan, ini urusan mahram ini kan tidak semua orang tahu kan gitu kan. Iya, Maka iya. selama dia kumpul dengan Zaidah jadinya wati subuhat. Lah wati subuhat itu anak yang lahir adalah anak yang sah gitu. Anak yang sah bernisbat kepada ibunya, jelas juga bernisbat kepada laki-laki yang mewati ibunya. Anak sah gitu. Sehingga ketika anak itu anak sah semua, seanak cucunya ya anak sah semua, cucu yang sah semua gitu. Syaratnya orang ini adalah memang tidak tahu dan dia ini ya jauh dari orang yang tahu masalah ini gitu. Itu satu. Yang kedua, seandainya dia ini tahu tapi dilanggar, berarti kan zina. Ya, Atau ya. dia ini nggak tahu, sedangkan dia ini tinggal di daerah yang dekat dengan orang alim, tapi jelas. Kalau seandainya Zaidah itu tinggal di daerah pondok, di tempat yang banyak ustadznya, saya yakin langsung ditegur itu. Gitu loh. Dia tinggal di kampung yang di situ banyak ustadz yang tahu masalah ini, tentu oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dia akan ditegur. Karena dia nikah dengan mahramnya. Nah, seperti itu. Nah, orang yang kondisi semacam ini mungkin sudah ditegur, sudah diingatkan, tetap ngengkel. Ini namanya bukan wati syubhat, namanya zina. Sehingga anak-anak yang lahir itu gimana? Ya anak zina. Lah kalau gini Pak, ini anaknya 5. Yang 3 ini belum tahu. Nah, berarti ini wati syubhat. Yang 2 sudah tahu tapi ngengkel. Ya ini anak zina. Anak wati syubhat juga berlaku. Itu anak yang sah. Anak zina berarti anak zina. Lah, anak zina ini kemudian kalau dia nikah dengan cara yang benar kan gitu kan. Dia kan laki-laki, anak zina mamanya anak laki-laki. Dia kan nggak perlu Ya. wali gitu. Dia nikah dengan cara yang benar loh. Anak cucunya tuh sudah anak yang sah semua, gak ada masalah gitu loh. Oh. Tetapi kalau ini anak zina ini wanita, dulu walinya salah kan gitu kan. Walinya salah, disangka itu walinya ternyata bukan. Dan si suami juga nggak tahu ketika nikah. Dia nggak tahu sampai bertahun-tahun, nggak tahu sampai mati mungkin nggak tahu. Maka ketidaktahuan itu menjadikan wati subuhat. Lah wati subuhat itu anak-anaknya juga anak yang sah gitu loh. Ini namanya fikih. Bukan dipukul rata aja. Ini ketika ini orang Zaidah nikahnya tidak benar, maka anaknya juga anak yang nggak beres. Cucunya toko dino kiamat nggak beres. Iki jenenge ustadz yang tidak ngaji fikih tapi bicara fikih. Ini fikih ini rumit. Makanya kalau orang tuh cuma pandai ceramah, ya silakan Anda ceramah, jangan bicara hukum. Kalau Anda ini cuma
bab yaitu pandai ceramah, maksudnya itu ceramah kaitan dengan nasihat, kaitan dengan perbaikan hati, tasawuf, atau ceramah kaitan dengan fadilah, ya silakan Anda ceramah kaitan dengan fadilah. Jangan berfatwa, karena berfatwa ini orang harus belajar waktu yang lama gitu, nggak mudah. Terutama masalah bab ini, nah itu nanti kalau bisa dibuka di channel itu sudah ada itu perbedaan anak zina dengan mati subuhan, dan itu turun-temurun bagaimana kelanjutannya itu sudah ada di channel YouTube itu, silakan dibuka. Kesimpulannya seperti yang saya sampaikan tadi. Bisa dipahami? Bisa. Satu lagi Ustaz, boleh kah? Ya. Satu lagi berkaitan dengan zakat. Apa nih? Bukan zakat, duit apa ya panggilnya? Duit pajak ya. Duit pajak kan itu kan sebelum ini sudah ditanya, dan yang saya paham itu duit pajak itu daripada kerajaan itu, kalau daripada sumber halal itu pun juga syubhah kan? Kalau daripada yang haram, iya lagi bertambah lagi syubahnya kan. Terus gimana Ustaz kalau orang-orang kerajaan itu dapatnya duit itu, rakyat itu dapat duit daripada kerajaan, untuk bersihkan duit itu gimana caranya? Jadi gini ya, pajak yang ditarik dari orang Islam itu kemungkinan besar itu haram lah. Ketika negara itu sudah mendapatkan pemasukan dari sumber daya alam, kemudian dia masih tarik pajak. Kayak Indonesia ini kan emasnya semuanya, batu baranya, timahnya, minyak buminya, emas, jadi semua tambang-tambang nikel, itu kalau dikelola dengan baik, cukup untuk menghidupi seluruh rakyatnya, gratis gitu. Maka kok dia masih narik pajak, malah tambang dikorupsi, tidak dikelola dengan baik, malah dijual kepada asing, maka ini pajak itu jadi haram kalau yang ditarik orang Islam. Nah kalau yang ditarik pajak itu non-muslim, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebetulnya. Maka disitulah akhirnya pajak itu ada subuhat. Karena sebagian yang halal, sebagian ada yang haram, kan gitu kan. Terus ketika sudah sampai ke pemerintah, itu kan berarti Baitul Mal. Nah, Baitul Mal karena ini harta yang campur kemudian di Baitul Mal itu kan ya ditasarufkan kepada orang-orang yang memang layak menerima dana dari Baitul Mal. Maka kesimpulannya ya apa yang kita terima dari harta pemerintah sekarang itu jadi subuhat gitu loh, jadi subuhat. Nah, kalau subuhat bagaimana? Ya sudah kita terima. Kemudian tapi kan gini ya, ketika harta itu sudah sampai ke Baitul Mal dan memang kita ini orang yang layak mendapatkan itu, maka ini sebetulnya subuhatnya jadi lebih ringan. Karena ini status harta itu sudah menjadi malun dha'i gitu. Status harta ini malun dha'i, nah itu ketika tidak bisa dikembalikan kepada mustahiknya, kepada orang yang memilikinya, maka ini menjadi harta Baitul Mal. Nah kalau sudah menjadi harta Baitul Mal, maka siapa saja yang memang orang itu berat terima jatah dari Baitul Mal itu boleh menerima. Tapi tetap ada syubhatnya. Dan menghindari bagaimana, ya sudah itu ambil seperlunya, itu sisanya itu berikan kepada orang-orang yang memang lebih memerlukan gitu lah, ambil seperlunya. Jadi bukan itu haram mutlak, ya enggak. Jadi ada syubhat di situ itu, ambil seperlunya, sebagian ya gunakan untuk membantu orang lain yang lebih memerlukan. Tanya lagi, lah kalau saya ini memang orang yang sangat paling perlu, Pak. Kita ini dapat bantuan pemerintah atau jatah dari kerajaan dari pemerintah, yo. Itu pun kurang bagaimana. Jadi ya anggap aja ini adalah harta Baitul Mal dan saya adalah orang yang layak untuk mendapatkan itu gitu loh, jatah dari Baitul Mal, tapi ya tetap istighfar. Jadi santri itu gini loh. Jangan memandang rezeki itu hanya dari satu sumber gitu. Jadi santri itu diajari oleh guru-guru kita. Kita ini
dengan istighatsah, dengan doa, dengan amalan, itu jangan terpaut atau jangan ta'alluq atau tergantung pada satu asbab. Memang kita ini ada jatah, makanya kalau di Malaysia atau kita mungkin di sini ada bantuan-bantuan pemerintah, ya kita terima, kemudian juga sebagian kita sedekahkan. Nah kemudian kita juga doa buat amalan, istighatsah, wiridan, supaya sumber rizki kita ini bukan hanya dari pemerintah. Terus gimana? Pokoknya buat amalan aja. Waqi'ah, ya kafi, ya ghani, istighfar, sholawat. Nanti kita akan punya pengalaman, ya, punya pengalaman sumber rezeki yang dari macam-macam jalan. Rezeki yang min haitsu la yahtasib, kan gitu kan. Sehingga akhirnya ini rezeki kita tidak tergantung pada jatah dari pemerintah yang di situ memang ada syubhat. Ini solusinya seperti ini. Oke, dipahami? Bisa. Jazakallah, Ustaz. Masih ada lagi? Ustaz, izin tanya satu pertanyaan, Ustaz. Ya. Zakirin Vietnam, Ustaz. Saya masih iskal mengenai sunnah opt-out, Ustaz. Kan di sunnah opt-out itu diantaranya kan tasyahud awal dan duduk tasyahud. Itu diasingkan, Ustaz. Maksudnya ada gambaran nggak orang itu meninggalkan salah satunya, Ustaz? Itu juga sudah dijelaskan di suruhatnya yang kamu tanyakan itu. Jadi gini ya, ada orang iskal. Orang tuh kalau tidak duduk berarti kan tidak membaca tasyahud, kan gitu kan? Iya enggak? Yes. Jadi kalau dia duduk tidak baca tasyahud itu makul. Kalau dia meninggalkan kedua-duanya, tidak duduk, ya otomatis nggak tasyahud, makul. Ada enggak surahnya? Dia ini meninggalkan bacaan saja. Iya, meninggalkan bacaan saja gitu loh. Ada enggak surahnya itu? Ada, yaitu apa? Orang yang dia ini tidak meninggalkan duduk saja. Jadi tadi saya katakan kalau dia duduk tidak baca jelas. Dia tidak duduk tidak baca jelas. Lah surahnya yang tidak duduk tok ada enggak? Kan gitu kan? Paham enggak? Tidak duduk tok. Ada, yaitu orang yang tidak hafal tasyahud. Orang yang tidak hafal tasyahud disunahkan duduk seukuran tasyahud. Nah, itu loh. Jadi kalau dia ini ya nggak mau duduk, berarti namanya meninggalkan duduk li tasyahud di situ itu. Yes, paham? Yes. Jazakallah, Ustaz. Ya, apa lagi? Kelas ya? Cukup? Insyaallah. Oh, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah pahamkan. Kalau ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.